We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Oh, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious and ever loved. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became. Oh yes. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know it was to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah raya kita yang kita mengikutinya masing-masing dari rumah kita. Mari kita tunduk kepala, minta mohon pimpinan Tuhan supaya bukan saja firman Tuhan kita dengar dengan baik, tapi kita bisa melakukan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Kami berterima kasih karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah ada di minggu kedua di bulan Oktober 2021.
2 bulan lagi kurang lebih kami akan mengakhiri tahun ini. Dan kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan terhadap kami ajaib adanya. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang satu tema, atau saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul Bangkit dari Kesalahan. Bangkit dari kesalahan. Tidak ada orang yang hidup ini yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan Alkitab merekam, menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang hebat, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka juga pernah hidup atau melakukan kesalahan. Kita ambil beberapa contoh di Perjanjian Lama. Kita sebutkan saja Abraham, tokoh, pahlawan, iman itu saudara yang terkasih, yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Kalau kita melihat kehidupannya dia adalah orang yang sungguh mengambil keputusan ketika Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, pergi ke sebuah tempat yang dia tidak kenal. Tetapi karena keyakinannya penyertaan Tuhan terhadap dia, maka dia berangkat, dia pergi dengan istrinya, dengan keponakannya Lot, dengan orang-orangnya. Tetapi sayang sekali dalam perjalanan imannya, kemudian karena dia melihat sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya, atau lebih tepatnya Tuhan tidak membuktikan janji Tuhan kepada dia menurut Abraham, maka kemudian dia mendengarkan saran istrinya untuk menghampiri pembantunya yang namanya Hagar. Apa akibatnya saudara yang terkasih? Peperangan di Timur Tengah tidak pernah berhenti sampai saat ini. Di dalam Perjanjian Lama pula kita bisa bertemu dengan seorang muda yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel dari Mesir di atas 2 juta orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan dia adalah orang yang dipakai Tuhan secara ajaib, tetapi dalam masa mudanya dia pernah buat beberapa kesalahan. Karena ketidaksabaran, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya Musa yang kita kenal itu menjadi seorang pembunuh. Dan dia harus melarikan diri karena dicari oleh Firaun. Dicari untuk dibunuh, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sebagai seorang pembunuh. Dan dia harus tinggal 40 tahun dalam penggemblengannya di rumah mertuanya, menjaga binatang-binatang. Kalau kita maju di Perjanjian Baru, saudara yang terkasih, kita ketemu dengan salah seorang murid Tuhan Yesus yang agak menonjol lebih daripada yang lain, dekat dengan Tuhan. Namanya adalah Petrus, saudara-saudara yang terkasih. Kita tahu memang dipakai secara luar biasa seorang pengkhotbah besar. Tetapi dia pernah buat kesalahan karena saudara-saudara yang terkasih, dia merasa dia bisa. Segala sesuatu dia bisa lakukan tanpa dia minta hikmat daripada Tuhan. Dia lebih banyak bicara daripada berpikir. Ketika Last Supper atau perjamuan terakhir itu, Yesus berkata, malam hari ini kalian semua akan tergoncang iman. Petrus berkata, yang lain boleh lari. Saya masuk penjara mati sekalipun, saya akan tetap bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dalam persidangan Yesus, awal-awal Yesus disidang, saudara, wanita-wanita itu mengenal Petrus dan mereka berkata, kamu biasanya terlihat selalu bersama dengan orang itu atau dengan Yesus. Dan Petrus menyangkal dia tidak pernah kenal Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang orang-orang itu kita semua kenal. Tapi hari ini kita bicara tentang seseorang yang temanya, saudara bisa lihat di dalam atau ayat temanya diambil dari Kolose 4 ayat yang ke-10. Kolose 4 ayat yang ke-10 berkata demikian. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas,
Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Nah, perkataan Paulus ini harus kita melihat latar belakangnya supaya kita tahu bahwa Yohanes Markus itu yang kita mau bahas. Dia bisa bangkit dari kesalahannya. Yohanes Markus adalah nama yang tidak banyak disebutkan di dalam Alkitab. Kalau kita nanti sebentar melihatnya, kurang lebih tidak sampai 10 kali namanya disebutkan, saudara yang terkasih. Nah, mari kita lihat Yohanes Markus ini. Namanya pertama kali disebutkan di dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Di sana dikatakan begini, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia di situ adalah Petrus, ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dalam ayat-ayat di awal pasal 12 kita ketemu dengan Herodes yang senang sekali ketika saudara-saudara Yakobus dibunuh. Lalu kemudian dia memenjarakan Petrus dengan maksud nanti Petrus juga akan dibunuh. Tapi malam sebelum Petrus dibunuh, malaikat datang dan kemudian dengan kuasa Tuhan, rantai yang mengikat tangan Petrus itu terlepas, pintu-pintunya juga, para penjaganya juga tidak berdaya. Saudara, pintu gerbangnya terbuka dengan sendirinya, lalu Petrus di luar. Petrus pikir dia mimpi, ternyata dia tidak bermimpi. Itulah kuasa Tuhan terhadap dia. Lalu kemudian Petrus pergi kemana? Yang tadi kita baca, ke rumah ibu Maria. Ada banyak Maria di dalam Alkitab, tapi Maria ini adalah Maria ibu dari Yohanes. Kenapa Petrus pergi ke situ? Karena di situ murid-muridnya sedang berkumpul dan berdoa. Saudara dengar baik-baik. Kalau rumah kita, tempat kita, fasilitas yang kita punya, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sekali lagi, kalau rumah kita, kendaraan kita, fasilitas kita, apa saja yang kita punya, diri kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Memberkati rumah kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati kita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang punya hati dan serius untuk melayani Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang muda, saya percaya Yohanes Markus itu dia mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian dari para murid-murid ketika mereka pergi atau menyaksikan tentang Yesus yang mati tapi bangkit itu, membuat orang-orang Saduki secara khusus tidak suka dengan berita ini, sebab orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan. Karena itu murid-murid mulai dikejar-kejar, mulai dilarang, mulai ditangkap, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi murid-murid itu mereka tetap bertekun berdoa bersama-sama. Saudara, doa bisa mengubah banyak hal. Karena itu jangan pernah malas untuk berdoa. Dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, saudara dan saya harus menjadikan doa itu nafas hidup kita. Saudara dan saya harus menjadikan doa itu gaya hidup kita. Sebab ketika kita berdoa, kita sedang berkata, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya bergantung mutlak kepada Tuhan yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama ini kemudian muncul lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama ini kemudian muncul lagi di pasal yang sama, pasal yang ke-12 ayat 25. Di sana dikatakan Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara, lalu ayat yang kelima pasal 13 dikatakan bagian terakhir atau pasal ayat 5 saya baca, pasal 13 Kisah Rasul dikatakan setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara mesti tahu ini, atau saya harus kasih tahu ini, bahwa Paulus itu dalam Kisah Rasul dia punya 3 perjalanan penginjilan yang besar.
3 perjalanan penginjilan. Perjalanan penginjilan yang pertama itu di Kisah Rasul 13. Perjalanan penginjilan yang kedua itu di Kisah Rasul pasal 16. Dan perjalanan penginjilan yang ketiga itu di Kisah Rasul pasal 19. Jadi yang pertama perjalanannya pasal 13 Kisah Rasul. Perjalanan kedua pasal 16 dan perjalanan ketiga pasal 19. Perjalanan misi dari Paulus ini yang mengilhami banyak hamba-hamba Tuhan. Datang dari dunia barat, dari Amerika, lalu datang ke Indonesia, ke Asia, Amerika Selatan, mungkin saudara yang terkasih, karena diilhami oleh perjalanan Rasul Paulus. Yang dia tidak mau selamat sendiri. Dia mau orang lain mendengarkan Injil. Nah, zaman itu belum banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat. Belum banyak hamba Tuhan. Salah satu hamba Tuhan yang hebat itu adalah Barnabas. Dan juga tentu saja Paulus. Paulus dia sekolah di sebuah sekolah yang namanya Tiranus. Dia punya guru yang namanya Gamaliel. Dan dia orang yang pintar, saudara-saudara yang terkasih. Anak muda yang cerdas. Dan kita tahu persis ketika dia bertobat. Lalu kemudian dia pelayanan sedemikian rupa. Dan Barnabas mendampingi Paulus. Nah, Kisah Rasul 13 ini adalah perjalanan penginjilan yang pertama. Yohanes Markus, sepupu dari Barnabas, diajak untuk pelayanan oleh 2 hamba Tuhan besar. Saya yakin kalau saudara ikut orang hebat, saudara juga merasa hebat. Saya yakin kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda ikut orang yang terkenal. Paling tidak Anda juga ikut terkenal. Atau katakanlah kalau susah orang menemui orang yang terkenal, maka dia cari orang yang dekat dengan dia. Karena itu Yohanes Markus saya percaya dia bangga juga. Dia sudah dengar banyak kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan sekarang dia mau ikut 2 hamba Tuhan yang hebat ini. Sayang sekali dalam pasal 13 ayat 13 kita membaca sebuah situasi yang menyedihkan. Pasal 13 ayat 13 Kisah Rasul dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes Markus meninggalkan 2 hamba Tuhan besar ini. Padahal pelayanannya belum selesai. Dia kembali kemana? Ke Yerusalem. Ke rumah ibunya. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa alasan kenapa Yohanes ini, paling tidak ada 4 alasan. Kenapa Yohanes ini kembali ke Yerusalem. Alasan yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes Markus ini agak manja. Dibilang anak mami. Saudara-saudara yang terkasih, dia pikir kalau dia mendengarkan kesaksian-kesaksian di rumahnya. Lalu dia pergi, mungkin situasinya enggak terlalu jauh berbeda. Tetapi ternyata dalam perjalanan penginjilan, dalam pelayanan, wah dia lihat dibutuhkan saudara-saudara yang terkasih kekuatan bukan saja mental, tetapi juga harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bahkan menyangkal diri dalam banyak hal. Nggak ada yang namanya kenyamanan, saudara. Karena itu kalau kita mau pelayanan, jangan cari kenyamanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tahu bahwa pelayanan tidak dijanjikan kenyamanan, tetapi saya percaya kalau kita melayani maka di sana ada ketenangan, di sana ada pertolongan, di sana kita akan punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini bukan sekedar dibaca jadi pengetahuan, tapi dia harus jadi pengalaman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes Markus pikir di rumah lebih enak daripada ikut-ikut pelayanan. Sengsara, makan telat barangkali gitu. Apa yang biasa dimakan di rumah mungkin gak ada waktu mereka pelayanan. Bahkan barangkali kekurangan makanan dan seterusnya. Karena itu dia memutuskan untuk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan yang kedua, Yohanes Markus itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia melihat ada banyak bahaya dalam perjalanan itu. Wah, ada banyak bahaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak perampok di darat dan di laut, ada banyak perompak. 2 kata yang dibedakan tapi dengan arti yang sama. Orang-orang jahat yang barangkali suka merampas dan bisa juga mereka membunuh. Sebagai anak muda yang barangkali dia masih punya cita-cita atau masa depan yang dia sudah pikirkan, angan-angankan. Saudara, ngapain pergi pelayanan lalu taruhannya nyawa? Kalau hidup gak apa-apa, tapi kalau mati bagaimana dengan masa depan saya? Sebagai anak muda, karena dia pikirkan itu,
bahaya atau kematian yang ada di depan mengancam. Lebih baik dia kembali ke rumah. Pulang saja ke rumah lebih enak. Toh di rumah bisa ibadah. Toh di rumah bisa nyanyi-nyanyi. Toh di rumah bisa mendengarkan kesaksian dan seterusnya. Dia kembali, saudara yang terkasih. Alasan yang ketiga, kenapa Yohanes Markus ini dia pulang? Karena ternyata saudara yang terkasih, di luar Tuhan ada kuasa yang lain juga. Bapak Ibu yang terkasih, kalau membaca ayat 4 pasal 13 sampai dengan pasal ayat 12, pasal 13 Kisah Rasul ayat 4 sampai ayat 12, di sana diceritakan tentang seseorang yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan namanya tukang sihir. Tukang sihir yang dia coba menghalang-halangi Gubernur Sergius Paulus yang mau dengar firman Tuhan. Lalu Paulus kemudian menghardik dia dan dia menjadi buta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yohanes Markus melihat itu, dia pikir, wah, kok di dalam Tuhan atau dalam pelayanan, dalam hidup ada kuasa lain juga di luar Tuhan. Ya, betul. Karena memang iblis belum diikat selama-lamanya. Jadi dia dengan segala macam strategi dan caranya saudara yang terkasih, polanya. Dia mau supaya menyeret banyak orang ikut bersama-sama dia ke neraka. Saya masih ingat satu ketika saya pergi diajak oleh sebuah yayasan. Pergi KKR di Nias. Tepatnya di Nias Selatan. Nama daerahnya Gomo, saya masih ingat. Saudara, jam 6 itu ada KKR. Jam 4 teman-teman, ada beberapa hamba Tuhan bilang, Pak Henry, Bapak siap-siap untuk pimpin KKR malam hari ini. Jadi Bapak tidak usah ikut doa, kami mau doa keliling. Mereka kemudian beberapa hamba Tuhan, beberapa teman-teman yang ikut dari Jakarta, mereka doa keliling mengelilingi kampung itu. Lalu kemudian jam 6 kurang kami pergi ke sebuah sekolah dasar. Sekolah dasar itu di depannya ada sebuah lapangan kecil, saudara yang terkasih. Dibuatlah sebuah panggung di situ, lalu kemudian pelayanan di situ. Puji-pujian disampaikan, lalu kemudian saya menyampaikan firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dan ketika saya mulai khotbah, saudara yang terkasih, saya rasa kakinya saya berat sekali mau melangkah ke kiri dan ke kanan. Biasanya kalau saya khotbah KKR ada panggung yang panjang, saudara yang terkasih. Biasanya saya berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain. Walaupun secara suara sound system gak ada pengaruhnya saudara berdiri. Saya berdiri di mana saja, suara keluar pasti dengan suara yang sama. Tapi saudara, saya ingin supaya saya lebih akrab, lebih dekat dengan orang-orang yang sedang menghadiri KKR itu. Dan saudara, ketika saya menengadahkan muka saya mengangkat, saya lihat di depan ada seorang bapak umurnya sekitar 40 sekian tahun. Saya masih ingat badan besar, tinggi, pakai celana krem, baju putih, dan dia menatap saya dengan tatapan yang sangat tajam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir, wah ini ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saya mulai khotbah sambil saya terus berdoa. Saya khotbah belum bisa terlalu banyak bergerak, sudah agak berat kaki saya terus terang. Tapi saya terus berdoa sambil saya khotbah, saya berdoa, saya khotbah, saya berdoa, saya berdoa. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sampai 5 menit kaki saya itu rasanya terbebas seperti selesai diikat. Lalu saya mulai khotbah, saya jalan kiri, saya jalan kanan, saya mulai khotbah, saya khotbah. Bicara tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan karena itu kemudian di akhir khotbah saya minta satu nada, lalu kami nyanyi satu lagu bersama-sama dengan jemaat. Lalu saya tantang orang-orang yang ada di situ. Malam hari ini kalau ada yang ingin buka hati untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, Yesus menunggu saudara. Orang nyanyi terus dan kemudian saya undang orang mulai berdatangan. Dan saya ketika angkat mata saya kaget, ada bapak yang tadi menatap saya itu. Kemudian dia datang dengan menangis. Dituntun oleh beberapa teman-teman. Dan dia berlutut hari itu. Dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara, boleh ada kuasa lain di luar Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun juga. Karena itu saudara yang terkasih, kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita punya kuasa. Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadamu, sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Karena itu pergilah kamu. Yesus memberikan kita kuasa yang sama. Yang dia punya itu supaya apa? Supaya Anda dan saya memenangkan banyak jiwa. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih, karena itu jangan puas cuma nyanyi. Jangan puas cuma main musik. Jangan puas cuma jadi penerima tamu. Jangan puas hanya jadi kolektan. Tapi puaslah ketika pelayananmu bisa membawa orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus.
Yohanes kembali karena dia takut ada bahaya lain. Tapi alasan yang terakhir, alasan yang keempat, Yohanes itu cemburu dengan pergantian kepemimpinan. Mari saudara lihat Alkitab saudara dan lihat baik-baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara membaca, kalau kita mulai membaca pasal 12 ayat 25, di sana ada tulisan awalnya Barnabas dan Saulus. Lalu kalau saudara melihat dalam pasal 13 ayat 2 bagian terakhir, di sana dikatakan khususkan Barnabas dan Saulus. Lalu saudara pasal 13 ayat yang keempat, di sana dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan Saulus. Saudara, kenapa ditulis oleh Lukas ini, Dr. Lukas ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ditulis saudara-saudara yang terkasih Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Sebab Barnabas yang memimpin. Awalnya saudara yang terkasih, dia memimpin. Kenapa? Karena dia lebih senior daripada Paulus. Dia lebih duluan percaya kepada Tuhan. Dia lebih duluan melayani. Karena itu Barnabas yang memimpin. Tapi saudara melihat, saudara-saudara yang terkasih, Dr. Lukas lalu kemudian menulis mulai ayat yang 13, pasal 13. Saudara melihat pasal 13 ayat 13 dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawan, tidak lagi Barnabas yang disebutkan duluan, tapi Paulus yang disebutkan. Lalu Paulus dan kawan-kawan. Kisah Rasul 13 ayat 13. Lalu kita maju lagi. Kisah Rasul 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar. Kita maju lagi saudara-saudara yang terkasih. Pasal 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas. Maju lagi saudara yang terkasih. Pasal 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas. Terakhir pasal 15 ayat yang kedua bagian terakhir. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, awal-awalnya kita melihat Barnabas yang disebutkan oleh Dr. Lukas ini yang menulis Kisah Rasul. Tapi kemudian dalam mulai pasal 13 ayat 13, Paulus yang lebih dahulu disebutkan. Kenapa demikian? Karena Paulus yang menjadi pemimpin rombongan. Saudara, menarik sekali dua hamba Tuhan ini. Bagi saya ini sesuatu yang menakjubkan. Biasanya kalau orang sudah dahulu pelayanan, dia menganggap dia yang paling rohani, dia yang harus memimpin, pokoknya dia terus. Tapi Barnabas mengajarkan kepada kita kalau ada orang lain, walaupun lebih muda, tapi dia punya kemampuan untuk memimpin, kasih dia untuk memimpin. Karena itu tidak pernah menurunkan kadar rohani kita, saudara yang terkasih. Pak, Bu, teman-teman dengar baik-baik. Rohani kita turun atau meningkat bukan waktu kita berkhotbah. Rohani kita turun atau meningkat bukan waktu kita pimpin pujian. Bukan waktu kita pelayanan. Tapi rohani kita meningkat ketika kita bangun hubungan tiap-tiap hari dekat dengan Tuhan. Sebab itu kalau Anda melakukan demikian, menjaga kedekatan Anda dengan Tuhan, orang lain memimpin itu gak ada masalah. Sebab saya percaya Tuhan tetap memakai kita. Hebat kalau saya lihat Barnabas. Saya sedih kalau ada hamba-hamba Tuhan harus berpisah. Karena saudara-saudara yang terkasih semuanya ego. Semuanya bilang dirinya paling hebat. Tapi Barnabas tidak demikian. Ini contoh yang bagus. Paulus, engkau baru. Saya yang jemput engkau untuk pelayanan. Saya yang bawa engkau. Engkau junior. Saya lebih pengalaman dalam pelayanan. Tetapi saya tahu kamu sekolah, kamu belajar manajemen, kepemimpinan dan seterusnya. Dan kamu lebih punya kemampuan untuk memimpin. Silakan, brother Paulus. Kamu yang memimpin. Yohanes Markus dia pikir kalau orang lain memimpin, masa depan pelayanannya terancam, saudara yang terkasih. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh karena suku sama kita memilih orang itu. Lalu suku yang berbeda kita bilang kamu di belakang. Enggak. Saya selalu bilang di dalam Tuhan gak boleh lagi bilang dasar lu, Maluku, Ambon, Papua, Cina, Jawa, Batak dan itu gak boleh lagi keluar dari mulut kita. Karena di dalam Tuhan kita diikat oleh satu darah, yaitu darah Yesus yang membuat kita bersaudara. Haleluya. Kalau kita semua di gereja seperti ini, orang akan betah dalam gereja. Orang akan betah dalam pelayanan. Karena kita pelayanan kita ini keluarga, saudara. Bapa kita satu, Yesus. Saudara yang terkasih. Dan cuma dia yang wajib menerima pujian dan kemuliaan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk
perjalanan penginjilan yang kedua. Memasuki perjalanan penginjilan yang kedua, saya sudah bilang tadi, itu di pasal 16. Dalam pasal 16, sebelum memasuki perjalanan penginjilan yang kedua, Paulus itu bilang sama Barnabas, mari kita pergi lihat jemaat-jemaat yang sudah kita bangun, bagaimana keadaan mereka. Lalu Alkitab berkata, mulai ayat yang ke-35 pasal 15 itu, judulnya perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Barnabas bilang begini kepada Paulus, saya mau bawa Yohanes Markus itu, sepupu saya. Tapi Alkitab berkata Paulus dengan tegas melarang untuk membawa orang yang sudah meninggalkan mereka. Lalu mereka berpisah. Ayat 39 pasal 15 saya baca. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Dua hamba Tuhan ini berpisah, saudara yang terkasih. Dua-duanya hebat, tapi dua-duanya berpisah. Kenapa? Karena Barnabas ingin membawa Markus untuk pelayanan sama-sama lagi dalam perjalanan penginjilan yang kedua. Paulus tidak mau. Alasan Paulus karena Yohanes Markus itu dalam perjalanan penginjilan, saudara-saudara yang terkasih, dia meninggalkan mereka. Jadi tidak boleh bawa orang seperti itu. Akhirnya Barnabas tetap pelayanan, tapi dia dengan Yohanes Markus sepupunya, dan Paulus memilih Silas. Saudara, namanya tidak sampai 3 kali lagi. Namanya kemudian dalam Kolose 4 yang tadi saya baca, saudara yang terkasih, ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus kemanakan Barnabas tentang dia. Ini Paulus yang bilang, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Paulus yang tulis surat Kolose ini. Paulus bilang, kalau Yohanes Markus itu kemanakan Barnabas, ya, salam dari Markus kemanakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Nah, pertanyaannya menjadi menarik ini, saudara-saudara yang terkasih. Sekarang kok kenapa Paulus jadi baik sama Yohanes Markus? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Paulus itu menurunkan syarat-syarat dalam pelayanan. Mungkin Paulus bilang begini, Yohanes Markus, oke, kamu boleh ikut. Gini aja Yohanes Markus, kalau kita pelayanan 1 minggu, 3 hari kamu udah mau pulang, gak apa-apa. Biar kita yang lain pelayanan terus. Saya gak akan marah lagi seperti yang lalu-lalu. Atau kalau kita dalam ibadah 1,5 jam, kamu boleh setengah jam terus rasa ngantuk atau lapar, keluar aja, cari warung makan dulu, baru nanti kamu balik. Atau Paulus bilang begini, gini kalau kamu mau pelayanan, mau nyanyi, gak usah pakai latihan, gak apa-apa. Kan kamu sudah tahu lagu-lagunya. Pokoknya semua hal-hal yang namanya pelayanan yang harus di dalamnya ada disiplin, diturunkan semua standarnya. Supaya orang menjadi betah. Apakah itu? Ataukah Yohanes Markus memperbaiki diri sehingga orang yang tadi gak suka sama dia lagi, yang namanya Paulus, mau terima dia pelayanan? Mari kita buka lagi 1 ayat. Sebelum 1 terakhir. 1 ayat saudara-saudara yang terkasih di Petrus. 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 5 ayat 13. Tentu saja ini Petrus yang menulis. 1 Petrus 5 ayat 13. Dikatakan begini, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Pak Bu, saya mau tanya, siapa lebih temperamental antara saudara-saudara yang terkasih Paulus dan Petrus? Siapa yang lebih cepat bereaksi? Kita semua akan bilang Petrus. Petrus itu nelayan, kasar saudara yang terkasih. Kalau dia mau ngomong, dia langsung ngomong saudara, tanpa pikir yang namanya etika dan seterusnya. Nyinggung perasaan orang. Kalau dia mau saudara yang terkasih, kalau dia lagi senang, semua kursi di gereja dia beresin. Tapi kalau dia nggak mau saudara, Anda nyanyi, loncat-loncat, dia duduk barangkali. Itu Petrus saudara yang terkasih. Tapi sekarang Petrus bilang Yohanes Markus itu anakku. Saya yakin dan percaya Yohanes Markus itu dia mengubah dirinya. Dia bangkit dari kesalahan. Mungkin saudara-saudara yang terkasih Barnabas sepupunya bilang, ya karena makanya Yohanes Markus kamu jangan sampai lagi sudah pelayanan ogah-ogahan, jangan lagi tidak serius, jangan asal-asalan. Kalau pelayanan kamu harus habis-habisan. Karena Tuhan layak menerima yang terbaik dari kamu. Itulah sebabnya saya percaya Yohanes memperbaiki diri. Dan akhirnya Petrus berkata, Yohanes itu anakku. Ini ayat yang terakhir yang kita mau baca. Saudara-saudara yang terkasih, Timotius 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 itu bicara tentang Paulus di akhir-akhir kehidupannya. Kalau kita membaca 2 Timotius 4 ayat 6, di sana dikatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
Dan saat kematianku sudah dekat. Ini akhir-akhir kehidupan Paulus. Coba mari lihat apa yang dia ngomong tentang Yohanes Markus. 2 Timotius 4. Ini ayat yang terakhir tentang Markus. Jadi tidak sampai 10 kali namanya disebutkan. Ayat yang ke-11. 2 Timotius 4 ayat ke-11. Sekali lagi. 2 Timotius 4 ayat 11. Firman Tuhan berkata, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Sekali lagi. Paulus bilang apa? Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada orang yang suka cara memimpin yang seperti Barnabas. Oh, ini gembala banget, pasti orang bilang begini. Ini ngelus banget, ngemong banget, enggak emosi, orangnya sudah salah, dia masih kasih kesempatan pelayanan dan seterusnya. Tetapi ada orang yang juga barangkali berkata begini, oh kalau kepemimpinan harus seperti Paulus, tegas, salah, kalau enggak serius mundur. Tapi saya percaya saudara yang terkasih, karakter-karakter seperti ini ada di gereja. Dan pasti Tuhan bisa memakai karakter-karakter dasar seperti ini. Asalkan ada Yesus yang mendominasi hidup kita. Itulah sebabnya Paulus tidak membenci Yohanes Markus. Yang dia marah adalah kesalahannya. Perbaiki kesalahanmu dan pintu pelayanan terbuka untukmu. Karena itu Paulus berkata, jemputlah Markus. Sebab pelayanannya penting bagiku. Saudara, kalau saudara ditegur, saudara diingatkan, jangan tersinggung, perbaiki diri, dan maju lebih lagi. Karena itu yang Tuhan mau. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Daud pernah punya salah, menjijikan kesalahannya. Tapi diperbaiki diri dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu saudara tanya sama saya, lalu kenapa mesti khotbah Markus? Markus cuma begitu doang. Saudara tahu, Injil Markus di dalam firman Tuhan Alkitab ini ditulis oleh yang namanya Markus ini, saudara. Apa yang saya mau ngomong? Kalau kita tidak tinggal dalam kesalahan, kita bangkit dari kesalahan kita, maka sesederhana apapun kita, nama kita mungkin tidak banyak disebutkan, tapi Tuhan bisa memakai kita secara ajaib. Karena itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ayo mari semua kita memperbaiki diri kalau ada yang salah, dan buat diri kita lebih baik lagi, supaya semua kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sangat amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Bangkit dari kesalahan. Seorang muda yang menggebu-gebu untuk melayani. Tapi kemudian dia kembali karena dia merasa pelayanan tidak nyaman. Namun dia kembali dan perbaiki diri sedemikian rupa. Sehingga orang yang tadi marah dengan dia, sekarang berkata jemputlah dia karena pelayanan penting bagiku. Tuhan, mari koreksi hati kami masing-masing. Kami memang pintar mengkritik orang lain, mengoreksi orang lain. Tapi kadang kami tidak pintar mengoreksi dan mengkritik diri kami. Hari ini semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan lihat kami. Ampuni kami. Dan kami mau Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Kami gak ingin apa-apa di dunia ini. Kami hanya ingin supaya menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kami miliki itu adalah Tuhan punya. Hidup kami tidak tahu berapa lama. Tapi satu hal yang pasti, hidup kami Tuhan mau kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami semua Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya.